Saya Ahmad Jalili LC MSy, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pengurus wilayah ISNU Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu prediksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kondisi umatnya nanti di akhir zaman. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakhruju fi akhir zaman," nanti di akhir zaman akan muncul, akan keluar, akan timbul qaumun, suatu kelompok, hadisul asnan. Mereka ini adalah anak-anak muda, anak-anak masih begitu semangat dalam menggali agama. Jadi masalah adalah sufahaul ahlam. Ternyata mereka ini dangkal pemikirannya. Yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajiruhum. Mereka menggali Al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, tapi ternyata bacaan mereka tidak melewati tenggorokannya. Apa artinya ini? Baca Al-Qur'an tapi tidak melewati tenggorokan, artinya tidak masuk ke hatinya. Mereka tidak paham makna Al-Qur'an. Mereka tidak paham apa maksud dari ayat tersebut, yang akhirnya berdampak melakukan perbuatan-perbuatan yang radikal, berdampak melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam agama, terlarang dalam Islam. Hadis ini, ikhwatul kiram, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya ada asbabul wurud. Kenapa Rasul ngomong begitu? Kenapa Rasul bersabda demikian? Ketika perang Hunain, di saat umat Islam yang merayakan kemenangan pada masa itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan al-ghanimah, hasil peperangan. Tiba-tiba datanglah seorang dengan sok berani dan mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "I'dil ya Muhammad, i'dil ya Muhammad," katanya, berlaku adillah wahai Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Lalu Muhammad rasa marah dan murka. Apa kata beliau? "Celakalah engkau. Celakalah engkau. Sesungguhnya apa yang aku lakukan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan aku yang berlaku adil di dunia ini, maka kira-kira siapa yang bisa berlaku adil? Siapa yang lagi berlaku adil di dunia ini?" Maka ikhwatul kiram, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selepas kejadian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lihatlah nanti akan muncul dari benih-benih orang ini kelompok-kelompok yang akan merusak nama Islam. Kelompok-kelompok yang membaca Al-Quran tidak sampai tenggorokan mereka. Mereka memahami ayat, memahami hadis hanya secara tekstual, tidak paham konteks, maksud, sebab kenapa itu dilarang, kenapa itu diperintahkan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lama dari kejadian ini, setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 40 tahun kemudian, ada suatu peristiwa yang sangat menyedihkan. Di saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah, menjadi pemimpin pada masa itu, ternyata beliau dibunuh. Siapa yang membunuh beliau? Bukan orang kafir, bukan orang musyrik, bukan orang non-muslim. Justru yang menyedihkan adalah yang membunuh beliau golongan orang-orang muslim, orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa. Bahkan pembunuh beliau adalah hafizul Quran, hamilul Quran, selalu membawa Al-Quran, hafal Al-Quran. Ini yang menjadikan. Apa pasalnya? Orang yang taat beribadah, orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, orang yang hafal Al-Quran, hingga tega membunuh pemimpinnya, hingga tega membunuh Ali bin Abi Thalib. Hanya hal sepele, hanya mereka hal yang kecil.
berbeda pendapat dan menganggap Ali bin Abi Thalib sudah keluar dari agama. Dan dia mengatakan dengan menggunakan ayat man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum sesuai dengan hukumnya Allah, maka dia kafir. Ali bin Abi Thalib dianggap kafir, lalu Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam at-Tamimi. Wal iyazubillah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini apa yang bisa kita pahami? Ternyata terkadang pemikiran-pemikiran yang melampaui batas, yang radikal, tindakan-tindakan kriminal yang ada, pengeboman dan di mana-mana, dan terjadi dilakukan oleh anak-anak muslim, orang-orang Islam yang merusak citra Islam. Ketahuilah, sesungguhnya agama Islam tidak pernah mengajarkan tindakan yang keras. Agama Islam tidak mengajarkan radikalisme. Islam tidak mengajarkan terorisme. Bahkan Islam dinul wasatiyah, agama yang moderat. Islam dinus samah, agama yang sangat toleransi, bukan hanya sesama muslim, bahkan sesama antar agama pun Islam sangat mengajarkan yang namanya toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, mari sama-sama, selain kita mengkaji Al-Quran, selain kita membaca Al-Quran, mari kita hidupkan semarak untuk menggali agama. Belajarlah agama dengan sumbernya. Banyak kitab-kitab ulama yang perlu kita kaji. Carilah guru-guru yang benar-benar Rabbani, guru-guru yang bisa mengarahkan kita kepada pemikiran yang benar. Dinul Islam, dinus salam, dinur rahmah. Demikian, hadanallahu wa iyyakum. Semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Akhirul kalam, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kepulauan Riau.